karena ada acara, saya duluan. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ketua P4TM dan nanti terkait pembelian teknis banget mungkin sekretaris ya, wakil ketua ya. Ya, ini saya ingat lagi satu ya. Nah, ini kan ingat baru ya. Ini kan dari keluhan ini ya. Keluhan yang paling penting dilakukan oleh pihak pemerintah ini dukungan pemerintah sama pabrikan aja. Cuma itu aja poinnya. Terhadap petani bukan perwakilan pabrik loh yang kita minta. Kemarin gubernur memberikan saran ke Bakorwil, terus ke Disperindak katanya, habis itu kita difasilitasi untuk ketemu pabrikan. Itu aja. Jadi fasilitasi kami untuk ketemu langsung dengan pabrikan. Apa yang sebenarnya terjadi oleh wakil-wakil mereka. Itu yang penting. Maka permainan mafia akan selesai. Begitu aja intinya. Teorinya seperti itu aja. Tolong ini diperhatikan. Ini kan musim panen. Jadi nanti ke Bakorwil, terus ke Disperindak, katanya nanti pabrikan akan dimediasi dengan kami. Itu permasalahan petani tembakau insya Allah 99% akan selesai. Begitu aja. Tolong pikirkan para petani. Sudah cukup dulu ya. Sekian dulu. Baik, terima kasih untuk Haji Her atas paparannya pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya juga karena beliau masih ada acara lain. Dan saya persilakan perwakilan dari 4TM untuk juga menempati tempat karena ini akan berlanjut dengan diskusi. Bapak Baril, silakan. Bapak Abdul Bari, silakan. Baik, silakan bagi teman-teman yang juga membutuhkan wawancara dengan Ciher bisa langsung nanti kontak-kontak gitu ya, karena nomor kontak personnya nanti ada dia. Baik, kita lanjutkan. Kita tepuk tangan dulu untuk P4TM. Silakan Mas Abdul Bari. Nah, kita lanjutkan dialog pada kesempatan ini setelah tadi pemaparan secara sederhana oleh ketua dari P4TM ini. Kita akan juga mendengarkan paparan dari Disperindak Pamekasan kepada Bapak Imam Hidayat. Disilakan waktunya. Masih sama, waktunya 20 menit maksimalnya. Bisa 10 lah, apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami sering kali dengan Mas Esa ini terkait talkshow JTV Mas ya. Ya betul. Iya, jadi berbicara masalah tembakau mungkin butuh waktu cukup panjang dan lama, tidak hanya sekedar hari ini bisa selesai. Jadi sebenarnya permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun di tembakau ini selalu terletak di tata niaga. Di tata niaganya menjadi permasalahan yang selalu timbul tiap tahun. Setelah itu sekarang saya amati selama jadi pengawas ataupun di pemantauan tembakau. Jadi permasalahan itu ada di masalah harga, pengambilan sampel ataupun potongan harga. Itu aja yang jadi permasalahan setiap tahun yang terjadi. Jadi untuk hal-hal lain itu sebenarnya tidak ada yang selalu bahkan kami setiap musim tembakau tiap minggu di unjuk rasa. Nah, di tiap minggu selalu ada yang jadi unjuk rasa terkait masalah tembakau ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diskusi ataupun ini bisa ditemukan titik atau solusi bagaimana ke depan tembakau ini kembali ke era awal 80-an atau 90-an, di mana pada saat itu tembakau terkenal dengan istilahnya daun emas. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Ya, memang waktu itu memang harga emas memang relatif masih murah. Jadi kalau sekarang dibandingkan tahun lalu, jadi tidak bisa lagi dibandingkan tahun-tahun era 80-an, harga tembakau bisa sama dengan daun emas. Istilahkan tembakau daun emas.
Jadi mungkin itu dan selalu jadi permasalahan. Namun pemerintah di situ hadir. Kita bahkan sudah 3 kali kita membuat perda. Dalam rangka apa? Yaitu ke depan tembakau lebih bagus lagi. Bahkan 2008, kemudian lagi ada perda di tahun nomor 4 2015, terakhir ini ketiga kali ada perda 2 2022. Jadi di situ kita terkait permasalahan, ketiga permasalahan itu sebenarnya kita sudah di situ diatur, terkait harga itu kita mengatur itu. Antara penjual ataupun pembeli sudah pasti ada kesepakatan berdasarkan kualitas tentunya. Jadi tetap tidak lepas harga itu dengan kualitas. Ya kalau misalnya di tengah perjalanan pada saat mau panen, kemudian karena cuaca yang tidak bersahabat, hujan, tentunya kualitas akan berkurang. Berpengaruh juga akhirnya nanti ke harga. Jadi tidak mungkin harga dengan kualitas, dengan kualitas yang sudah menurun minta harga yang mahal. Kemudian juga terkait timbangan juga diatur di perda. Terkait timbangan sampai berat sampai 50 itu kita diatur potongan kalau timbangan 3 kilo. Kemudian di atas 50 4 kilo. Kemudian pengambilan contoh. Kita juga sudah atur maksimal 1 kilogram. Jadi kita pemerintah juga hadir dalam rangka minimal mengurangi permasalahan-permasalahan yang selalu terjadi di tembakau. Namun yang mungkin seperti sudah tadi Pak Ismail sampaikan, mungkin kedepannya yang paling utama terkait harga, maka dari pihak di KPP ini nanti terutama pengendalian lahan tanah, Mas. Lahan tanah memang harus dikendalikan. Kadang pernah terjadi di saat misalnya tahun ini harga mahal, sedangkan produksi kecil, tentu harga akan mahal. Tapi di tahun depannya orang-orang pada nanam semua. Kecuali tanin saya taman beko. Tanin saya taman beko karena harga pada saat itu mahal. Jadi tahun berikutnya mereka pada nanam semua sehingga supply produksi itu bisa, sedang permintaan kecil. Jadi itu pun juga berpengaruh terkait harga supply dan demand. Jadi paling utama ke depan yang terkait untuk mempertahankan harga tembakau itu lebih bagus atau bahkan lebih bagus lagi, maka pengendalian lahan tanah dan produksi tembakau kita perlu kendalikan. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan dari saya, karena yang kami kawal terkait pertembakauan ini di tata niaganya. Ya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berikan aplaus untuk pemateri kita yang ketiga. Dan ini yang terakhir ya. Jadi sebelum kita masuk diskusi dan bertanya ya, mesti banyak pertanyaan. Ini wartawan. Kalau nggak ada pertanyaannya bukan wartawan. Pantomim. Kita persilakan kepada Bapak Suwaidi dari DKPP. Monggo dipersilakan. Waktunya masih sama. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pamekasan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua yang saya hormati Ketua PWI Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Disperindak dan ini diwakili oleh Dayat,
Jadi punya pertanyaan. Ada pertanyaan. Yang saya hormati perwakilan wakil ketua sekretaris dari wabil khusus pada moderator yang betul-betul sangat semangat sekali dan kerja PWI Pamekasan 2022. Puji syukur kami kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala luar biasa sekali. Bendaran dari Rima, Bang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Pak Ismail ini kalau boleh saya ajukan sebagai pendekar tembakau, maka saya ajukan. Ya. Karena apa? Beliau itu intens sekali menanyakan kepada saya, upaya apa Pak yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan menyikapi musim tanam tembakau 2022 ini. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini gayung bersambut dengan tema Rakernas PWI Kabupaten Pamekasan 2022 ini. Luar biasa. Dengan tema rapat kerja Pamekasan tahun 2022 yaitu menggugah kejayaan tembakau Madura dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi sebelum itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, manakala tiap hari kalau misalnya akan menanyakan terkait tembakau, saya tidak bisa melayani dengan pelayanan prima. Biasanya kalau seperti itu saya ada di luar Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering sekali nih saya wajah-wajah yang sering ke saya itu pasti akan saya layani dengan layanan prima Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya di tapi sudah moderator mengatakan Mas Sudur terkait dengan angka-angka, saya memang tidak berani kalau terkait dengan angka-angka, saya ngawur, takut saya nanti komplain karena apa yang ditulis oleh media ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sekali lagi mohon maaf dan tolong juga kalau misalnya nanti aku saya diperkenalkan namanya, sehingga saya tahu wartawan ini sekian. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Betul kata Pak Imam, berbicara masalah tembakau ini luar biasa Pak, tidak akan habis-habisnya. Kalau Pak Ismail tadi menyarankan saya untuk mengupas tentang budidaya tembakau, ini mungkin sesuai dengan falsafah di penyuluhan. Kalau mendengar itu pasti lupa. Sekarang mendengar, sore nanti akan lupa. Melihat baru ingat. Kemudian kalau dilakukan maka bisa. Itu falsafah di penyuluhan. Kemudian terkait ini saya informasikan bahwa budidaya tembakau ini menurut Pak Iskandar itu dari Juara Kudus itu sudah luar biasa, sangat sempurna, hampir sempurna. Ini misalnya Pak Iskandar masih ingat terkait dengan statement Pak Iskandar ketika di Hotel Bumi Pak Surabaya 2020 yang lalu. Sejak saya menjabat sebagai Kabid Perkebunan, mohon maafnya saya singgung sedikit. Sejak SOTK baru 2021 14 Januari 2021 di Kabupaten di Pamekasan ini hanya ada satu yang pertanian ini, satu Dinas Ketahanan dan Pertanian. Kalau dulu ada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, makanya Pak Ismail karena intens sekali mungkin dulu rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, sekarang sudah jadi satu. Yaitu yang pertama prasarana, yang kedua bidang produksi pertanian yang saya hapuskan, kemudian yang ketiga bidang produksi pertanian, bidang kesehatan hewan, bidang perizinan dan penyuluhan, bidang ketahanan pangan. Ada 6 bidang Bapak Ibu sekalian. Saya 2019 itu merasa sudah bidang perkebunan itu luar biasa berat. Akan tetapi sekarang dengan di merger 4 bidang menjadi satu bidang,
betapa luar biasanya saya kelimpungan sekali untuk mengurusi masalah pertanian secara utuh. Jadi mulai input sampai ke panen seperti itu. Ini hanya sekilas saja. Sejak 2020 itu saya mencoba untuk membuat satu surat edaran bupati. Karena saya ingin menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Ketika saya tahu permintaan berapa, maka saya nanti akan memplotting lahan-lahan di Kabupaten Pamekasan yang tidak direkomendasi untuk ditanami tembakau itu untuk diganti, Bapak Ibu sekalian. Secara luasan sejak 2020 sampai sekarang ini mengalami penurunan yang cukup tajam, signifikan. Mulai dari 30.000, entah kalau ini anomali ya, di 2020 anomali, baru hampir 13.000 hektar dan sudah ditangani. Kemudian rentang penanamannya juga begitu bervariasi, mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus minggu kedua. Saya sudah wanti-wanti kepada kepala BPP di Kabupaten Pamekasan di 13 kecamatan untuk tanah yang tidak dikembasi untuk ditanam tembakau itu kita ganti dengan tanaman yang lain, seperti misalnya yang RC rasionya lebih tinggi, apa? Jagung hibrida, kemudian bawang merah. Dan ketika misalnya petani di daerah yang tidak direkomendasi untuk tidak menanam tembakau itu mau mengganti, saya tantang Bapak Ibu sekalian, mari kalau mau tanam jagung hibrida, saya sediakan begitu. Namun sayang, hal-hal yang kita arahkan seperti itu masih belum sepenuhnya ditangkap oleh teman-teman petani. Karena apa? Memang mungkin untuk mendapatkan uang yang besar, mereka berpikirnya hanya dari budidaya tembakau. Luar biasanya di Kabupaten Pamekasan ini petani tidak menjual hasil tanam padi dan juga demikian dengan jagung lokal. Kilo perdanya. Padahal untuk kebutuhan non padi terhadap jagung ini Pamekasan sebenarnya luar biasa. Di bulan-bulan Juli, bulan Agustus, bulan September kebutuhan ternak unggas terhadap jagung itu luar biasa tingginya, sehingga harga di musim ini pasti akan tinggi seperti itu. Kembali kepada topik rakernas ini, dulu memang tembakau ini jaya, pernah jaya Bapak Ibu sekalian. Dulu harga itu kalau kita bandingkan dengan harga komoditas yang lain, maka akan sangat menarik sekali. Akan tetapi sekarang ternyata harga tembakau ini kalau kita bandingkan dengan komoditas yang lain sudah tidak menarik. Kalau kita belajar analisa usaha tani padi, jagung hibrida atau bawang, mungkin orang tidak akan pernah akan beralih menanam ke tanaman yang RC rasionya lebih tinggi daripada menanam jagung. Saya ingin menawarkan ini kepada P4TM ini sebagai lembaga baru di Kabupaten Pamekasan terhadap upaya-upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu pertama misalnya dengan kita memberi SL, Sekolah Lapang Good Agriculture Practice Tembakau. Ini apa arahnya? Untuk mendapatkan kualitas tembakau yang sesuai dengan pabrikan. Bolehlah nanti kalau misalnya P4TM punya kelompok tani ini nanti di mana misalnya mau kerjasama dengan kita, karena itu arahan kepala dinas kemarin juga terhadap perwakilan pabrik gula yang hadir dalam penyusunan BIP ditawarkan. Kan begitu Pak Imam kemarin. Silakan. Kita juga ada Pak, kegiatan yang namanya pelayanan olah tanah gratis. Walaupun sementara ini baru di 3 kecamatan.
Dan kemarin karena pengaruh intensitas hujan yang begitu tinggi, hanya di Pakong dan Waru yang bisa melaksanakan kegiatan itu. Di samping bantuan-bantuan peralatan yang akan memudahkan petani mengurangi biaya pokok produksinya seperti itu. Ini juga kita bantu dengan pupuk NPK Fertilat kepada paling tidak 70 petani Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga nanti akan kita bantukan kegiatan pengadaan mesin-mesin terkait dengan bagaimana intinya kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan di tengah-tengah petani untuk mereka nikmati. Karena kalau dari hasil BIP kemarin, misalnya pengolahan tanah, kemudian pasca panen, ini yang memegang koin atau komponen dalam penyusunan biaya pokok produksi. Nah, kalau ini sudah bisa nanti dinikmati oleh petani-petani, maka kembali kepada topik Rakernas hari ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Di samping pengolahan tanah gratis, pemberian pupuk, pemberian bantuan benih Rancak 95, pemberian alat pasca panen, seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang arahnya semua nanti kepada petani tembakau. 1 menit lagi. Siap. Dan yang telah keren Bapak Ibu sekalian ya, petani sebanyak hampir 18.000 petani telah kita fasilitasi dengan BLT. Luar biasa. Angkanya mohon maaf lagi, saya harus melihat Jumlah petani itu banyak. petani buruh tembakau yang dilayani seperti itu. Di Pamekasan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ya Bapak Ibu sekalian, tapi karena saya dibatasi waktu oleh Bapak Moderator, ini yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Soedi. Mohon izin Pak Soedi, memang dari kecil saya punya cita-cita ingin mengatur pejabat-pejabat tinggi negara. Ngatur presiden, ngatur menteri, ngatur ketika ditanya kamu pengen jadi apa, ngatur pejabat gitu. Pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, enggak, moderator gitu. Jawabannya sederhana, pengen jadi moderator gitu, ngatur pejabat gitu. Ya kalau di luar ampun Pak, ini forum saja gitu ya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Wah luar biasa, memang benar-benar wartawan. Udah ngacung semua ya. Saya ternyata wartawan semua ya. Baik, yang pertama saya berikan ke Mas Supri karena beliau jadi MC tadi, wartawan dari MC. Dan kalau mungkin yang doa tadi juga, Lemusin juga mau saya berikan pertama karena berjasa terhadap forum ini. Luar biasa. Tapi karena Lemusin tidak bertanya, saya berikan ke Bang Musin, gitu ya, karena wartawan paling muda di antara kita semua. Saya persilakan dulu 2 penanya dulu, biar Kak tumpang tindih begitu. Saya silakan Mas Supri untuk maju ke depan dan sebutkan nama dan juga medianya biar narasumber kita ini cover gitu ya semuanya. Enggak, jadi ketika nyebut misalnya Karimata misalnya ya, di top of mind-nya udah nyampe, pembicaraan saya disiarkan Karimata ini gitu. Silakan Mas Supri. Tepuk tangan dulu untuk Mas Esa, dosen komunikasi di IAIN, ngomongnya luar biasa. Tinggal mengatur bagaimana gesturnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang berhormat, nama saya Sukri yang selalu bersyukur apa adanya. Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa India itu Sukri ya juga sama artinya bersyukur. Pak Imam mungkin sering on air dan komunikasi dengan saya dan teman-teman yang lain. Saya ringan pertanyaan ini Pak. Jadi mohon maaf kalau sedikit wajah saya agak gelap dan hitam karena itu tandanya Pak saat anak petani. Jadi semasa kecil saya hidup dengan keluarga di rumah itu memang bertani tembakau juga. Jadi maaf agak hitam memang. Betul. Yang pertama ini menarik Pak. Saya ingin memulai dari media saya Radio Karimata Pak. Dicatat Pak. Ada yang telepon UKW sebentar lagi saya di reject Pak. Yang pertama mungkin nyambung Pak. Kemarin pas awal mau masuk musim tembakau kemarau itu,
saya langsung menaikkan tentang bibit tembakau Pak, di media kami. Ini mungkin ke DKPP ya Pak, Kabid Perkebunan Pak Syaidi. Jadi saya menaikkan itu harga bibit tembakau yang saya tulis di garis itu Pak diproses Pak. Pertama, sampai itu bohong. Mana ada bibit tembakau 50.000? Itu 50.000 per 1000-nya Pak. Kata saya konfirmasi, saya datang ke petani itu, saya untung nggak pakai sepatu, jadi walaupun lecet sedikit ya jadi petani begitu. Jadi yang di media kami itu kan kita konsepnya citizen journalism Pak. Jadi terbuka untuk publik, keluhan, masukan, bahkan kami setiap hari dimarahi itu sudah biasa Pak. Itu kerja kami. Itu pertama, kenapa Anda menulis harga bibit tembakau 50.000 dan lain-lain, pokoknya berkembang. Pada akhirnya 3 hari kemudian ada yang telepon bahwa di Waru katanya sudah 75.000 Pak per 1000-nya. Jadi saya sudah dijawab oleh publik. Itu pertama. Yang kemudian yang menarik Pak, tadi disinggung juga soal bibit tembakau. Nah, seperti apa Pak komitmen bibit tembakau ini kepada petani? Berapa jumlahnya atau wilayah mana saja yang menjadi wilayah tertentu pembibitan ini? Karena ini juga ditanya Pak. Seharusnya katanya pemerintah turun langsung dong ketika ada harga bibit tembakau 50 sampai 70.000 itu. Itu gimana Pak komitmennya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal tata niaga tembakau. Ini mungkin ke Pak Imam Hidayat dan Pak Ismail. Juga P4 juga. Oh P4 juga ya? Iya Pak Isa. Makasih Pak Isa, referensinya Pak Isa. Luar biasa Pak Isa. Tepuk tangan Pak Isa. Jadi yang pertama Pak, saya sejak ini kasus lagi Pak, saya ke kasus lagi. Pada tahun 2014 saya juga menulis tentang berita bagaimana gabungan TNI di wilayah Bandaran itu ditelanakan Pak, dicegat karena mengirim tembakau dari luar Madura. Itu pertanyaan menarik yang tertuang dalam perda. Kita kembali ke tata niaganya tadi itu. Nah ternyata Pak, dalam perda itu kan dilarang. Tadi di perda nomor 2 2022 ya, kalau nggak salah ada perubahan lagi. Saya belum tahu karena kata Mas Tabri belum nyampe ke BOI, mungkin dengan lain-lainnya belum nyampe juga. Jadi kami tidak tahu, itu belum baca, cari-cari belum ada Pak. Jadi ingat ke kasus itu Pak. Jadi kami itu didemo oleh orang lagi, dikatakan itu sampean gimana? Anda berani Pak sampean untuk menggeransi tembakau di Madura itu bersaing dengan Jawa? Itu pertanyaan pertama yang menggelitik bagi kita. Terus yang kemudian yang kedua, setelah saya konfirmasi, kita konfirmasi ke Disperindak dan lain-lain, mungkin petugas itu, sampai hari ini tidak ada Pak tindakan dari tembakau luar Jawa itu ketika mereka berdagang membawa dan melanggar perda. Apa yang kemudian mereka tindak gitu ya Pak? Apa yang memberikan sanksi kepada mereka? Ya sanksi itu Pak. Sampai saat ini belum menemukan. Mohon maaf mungkin saya yang terlambat mendengar informasi itu. Kemudian soal tata niaga Pak. Tadi disinggung soal kebobrokan perwakilan petani tembakau. Sampai hari ini juga kami tidak mengetahui Pak, apakah tindakan pelanggaran yang dilakukan pabrikan itu ditegaskan oleh Pemkab Pamekasan dalam hal ini. Pak Isa, saya sudah mengerti bahwa waktunya sudah cukup. Sama-sama orang lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang penyiar memang begitu ya, lugas, akurat, begitu ya Mas Sukri. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sukri. Dan kenapa saya membatasi 2 penanya? Karena saya tahu wartawan sekali nanya banyak gitu ya. Sehingga kalau saya ambil 4 penanya, makin banyak gitu kan. Jadi cukup 2 dulu karena pertanyaan masih banyak. Silakan Bang Muhsin. Disebutkan juga karena pemateri kita tentu perlu kenal dan medianya apa. Disilakan Bang Muhsin. Jangan biar saya. Paling muda ya, paling muda. Masker buka. Terima kasih. Saya Muhsin dari Harian Surya. Mengenai bibit ya, memang fakta di lapangan bertemu memang harganya 50.000 ketika musim sudah mulai baik. Nah, ada kesan bahwa ada anggapan bahwa bibit sekarang ini sudah tidak murni lagi bibit Madura. Karena bibit itu kan diberi oleh pemerintah. Itu dari mana bibitnya? Itu bibit dari Jawa. Nah, jadi saya juga ingin, itu aja pertanyaan saya. Oke. Saya ada 2 lagi. Saya ini menggugah kejayaan tembakau. Jadi pikiran saya, bayangan saya terngiang ke masa tahun 90-an. Ketika 90-an memang betul-betul daun itu adalah daun emas. Bagaimana saat itu petani berjaya. Ketika musim panen, jadi dampaknya sangat
luas dan besar sekali. Artinya ketika panen tembakau harga waktu itu benar-benar menguntungkan petani. Jadi ada kesombongan di hati petani itu. Ada kecongkakan. Saya fakta. Dia kalau ke toko beli sarung bukan yang bagus, yang mahal. Saya ke terminal, kalau dia cuci minum soft drink di minuman. Fakta ini, fakta. Saya tahu itu. Ke toko elektronik, dia beli radio diputar naik becak kemana-mana. Itu fakta 90-an. Dan kemudian yang non petani itu Pak menderita. Kenapa? Ketika naik becak, harganya naik Pak. Loh, ini mesin tembakau Mas, harganya naik juga. Naik MPU, yang anak pelajar itu dari dulu kan banyak pelajar naik anggota, harganya naik 3 kali lipat. Sekarang musim tembakau ongkir tapi ya gini. Jadi mungkin ini Tuhan loh memberikan peringatan atau teguran atau bagaimana. Iya, buat kalau musim petani, ya berbahagilah. Berbagi dengan mereka itu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya 4TM ini, semoga kejayaan petani sekarang bisa terulang kembali, bahkan bisa di atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk wartawan paling muda kita. Ada 2 penanya dan pertanyaan cukup banyak ya. Pertama terkait bibit, Bang Muhsin juga berbicara tentang bibit dan segala macam. Saya persilakan kepada pemateri untuk berbicara masing-masing maksimalnya 5 menit ya. Jadi kalau kemudian lebih nanti saya ingatkan. Jadi untuk menjawab, dan semua pemateri berhak untuk menjawab. Dipersilakan saling bergantian. Nah, di sini saya pasrahkan mau dimulai dari mana. Silakan. Terima kasih moderator. Luar biasa masukannya. Memang bahasanya bahasa audio Pak ya. Dan suaranya memang sangat mendukung. Audio ya. Enak di telinga gitu ya. Di tembakau kemarin dikomplain dengan harga 50, bahkan di baru sudah 75. Kemudian kedua, berapa bantuan bibit tembakau? Terkait dengan bibit tembakau ini, kalau saya melihat monitor di bawah di Lancar itu di punyanya pemilik Pak Narto, itu harganya memang Rp25 per 1 batang. Rp25. Iya Bapak. Kalau kita harga 25 di mana digali? 50 di mana digali sih? Nah, ini mohon maaf tidak masuk ke area covering saya dalam rangka mencari tahu harga dari bibit. Tetapi di yang besar ini harganya 25. Kecuali mungkin menjelang bulan-bulan sebenarnya kita tidak rekomendasi ya, karena nanti coba kita bayangkan 85 hari umur tanaman tembakau. Kalau ditanam pada bulan Agustus kira-kira akan panen bulan berapa? Kemudian berapa bantuan bibit tembakau? Ini kita bantu sebanyak hampir sekitar sebanyak 8 kilo ya. 8 kilo ini nanti akan mengcover paling tidak sekitar 6.000 hektar tanaman. Ini bukan berupa bibit tapi berupa benih. Benih ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muhsin di Harian Surya terkait bibit tidak murni karena dibeli di Jawa seperti itu. Kami membeli benih itu dengan kualitas yang bisa dijamin Bang Sin. Artinya kami beli dari otoritas, dalam hal ini Balai Balitas, Balai Penelitian dan Pengembangan Tamsrat serta Pemanis. Dalam hal ini juga mengurusi masalah tembakau. Jadi Balitas itu menangkarkan benih Pancak 95 ini
kemudian nanti akan keluar rekomendasi sesuai dengan hasil dari tangkaran mereka. Karena ternyata memang nggak mudah untuk penangkaran benih tembakau ini. CVL-nya itu 0, sekian Bapak, Pak Muksin. Maksudnya campuran varietas lain 0. Kemudian kejayaan tembakau Madura ini kita sama-sama mengawal. Teman-teman media sudah mengawal, dimulai sekarang dengan rakernasnya. Pak TM juga nanti akan mengawal. Pak Imam akan mengawal dari sisi harganya. Kemudian Pak Ismail juga akan mengawal dari segi pengawasannya, regulasinya. Sudah ditelurkan, sudah dihasilkan Perda nomor 2 tahun 2022 yang itu nanti akan memberikan jaminan kepada petani. Nanti perlu kita semakin banyak evaluasi. Kalau ini menurut saya akan semakin bagus. Situasinya beda. Kemudian ini yang bisa saya jawab. Lambak emas itu sangat belas 1.000 per gram. Terima kasih menjawab. Jangan bandingkan dengan emas, bandingkan dengan apa deh ya. Iya, Jadi terkait pertanyaan petani itu berapa yang perlindungan yang disebut mawar itu setiap kali mengawal TNI Polri menjaga di pintu Berdasi 1.000 rancaknya. Pamekasan. Tapi itu memang sebenarnya harga 20 sekemis itu mahal dulu. karena BP juga diundang karena ini menyangkut perlindungan tembakau Madura. Jadi mungkin sedikit yang saya ketahui bahwa di Perda pun diatur terkait perlindungan tembakau Madura, di mana yang selaku leading sektor di situ Satpol PP yang mengawal masjid. Itu dilibatkan dari TNI, Polri, di KPP maksudnya. Di KPP itu kebetulan kami di Sumedang selama ini tidak dilibatkan terkait perlindungan tembakau Madura. Mungkin itu yang saya terkait juga tadi ada tindakan terkait ada pelanggaran di dalam tata niaga. Kami beberapa tahun yang lalu pada waktu itu Pak Ismail di bagian tim pengawas kami sudah melakukan tindakan melaporkan ke sampai diproses ke pengadilan karena di situ penegak perdanya Satpol PP. Jadi bahkan ini Pak Ismail bolak-balik sebagai saksi yang namanya Perda itu hanya digiring tidak pidana. Jadi denda maksimal 50 juta enteng mau usaha yang mau tembok auto mau mengajar denda. Jadi kita sudah melakukan terkait pelanggaran. Ada yang petani punya tanah sendiri, ada yang petani tanam di Jawa, beda. Bolak-balik ini jadi saksi pengadilan. Mungkin itu yang bisa. Molong nyerok orang, merajang nyerok orang. Terima kasih simpel aja karena bicara tembakau ini tidak terlepas dari 3 poin besar sebenarnya. Pertama budidaya, ini kamplingannya beliau ini. Pertanian dan katanya perlindungan itu penegak perda itu. Bicara tentang budidaya tadi singgung tentang bibit rancak 95 itu sudah dari validitas, hanya tinggal sekarang kan kami melihat tiap tahun ada bantuan cuma-cuma ya benar itu. Hanya memang Pak Kabit perlu ada evaluasi nanti seberapa besar penggunaan dari benih yang diberikan kepada petani. Karena tidak semua petani punya keterampilan untuk menyemai. Banyak yang beli. Ini barangkali perlu dievaluasi nanti. Tadi juga saya melihat karena rancak 95 jumlah daunnya 18 maksimal itu. Ditanam di Gunung 18, Tegal 18, sama 18. Karena perlu juga melihat nanti di lapangan. Kalau dibucur boleh kan jumlah daunnya ada 18 di situ. Kalau lebih berarti bukan perancak. Tanjung misalnya lebih 18 berarti lah ini perlu ada evaluasi. Jadi karena itu mungkin karena tiap tahun ada sekolah lapan dari Pak Kabit, ini sebenarnya ilmu yang sudah luar biasa dan itu nanti lokasinya bisa taruh di bucur yang tengah itu sambil melihat bagaimana hasil
produksi di Tegal maupun Sawah. Saya kira sudah bagus ada yang dinas, tinggal nanti ditinggalkan kembali. Jadi kita sudah kampanye sepakat sesuai dengan saran dari komunitas Tembakau Madura dikembalikan kepada Perancang 95. Tinggal mengevaluasi seberapa besar penggunaan Perancang 95 itu di lapangan. Tata niaga memang itu sebagai Pak Kabid Perlindungan Konsumen ini. Setiap panen raya kalau harga tidak berpihak, pasti kami sudah menghadapi demo hampir tiap tahun itu. Dan saya sangat menghargai mereka karena mereka menyuarakan kepentingan petani, mengingatkan kami dan lain sebagainya. Di tata niaga ini persoalan sangat kompleks. Pertama jelas harga. Oleh karena itu karena solusi di Perda Nomor 2 tahun 2022 sudah dimasukkan harga dasar di situ. Tinggal bagaimana nanti keistiqomahan dari pihak pabrikan memperhatikan terhadap perda yang ada. Oleh karena itu nanti perlu kita dukungan bersama. Dengan harga dasar itu menjadi pegangan kita, maka BIP yang dihitung kemarin, yang leading sektornya dari pertanian, itu jadikan gambaran oleh pabrikan untuk menentukan grade. Apa mereka mengacu ke BIP yang kita buat atau bagaimana? Nanti kan ada nanti gridnya di itu. Kemudian yang kedua masalah yang muncul tadi disampaikan oleh Pak Haji Khair. Masing-masing pabrikan gridnya sudah ada itu, ya. Seleranya jarum seperti apa, gudang garam apa. Tetapi yang aneh bin ajaib kadang di lapangan beli di luar grid itu. Mungkin Pak Imam paham itu. Jadi grid A sampai sekian dan mereka beli di bawah harga itu. Alasannya saya beli pribadi. Nah ini untuk membedakan antara pribadi dengan pabrikan yang susah. Nah itu PR kita bersama ya. Dan oleh karena itu ada sebaran, ada pengawas tata niaga, ada peninjau ya, ada pemantau ya. Pemantau disebar di beberapa pabrikan, pengawas pengawasi jika ada temuan. Tapi 2 tahun terakhir nggak ada tangkapan kayaknya Pak Inam. Jadi berarti bagus kapi gitu ya. Jadi saya jadi pengawas tiap hari ada tangkapan, tiap hari saya ambil sampel. Pak Inam tahu sendiri kan. Dan gudang walaupun dipiring, sanksinya baru 50 juta. Begitu kena sanksi, dia sudah kena sanksi moral, kena sanksi sosial, dan tutup gak beli. Saya di Nyalaran dulu ada rantingnya pabrik X lah gitu. Saya ketika ditutup, saya masuk itu. Wah ini sampel yang sudah gur berat timur itu masih ditimbang di atas 2 kilo ya Pak Imam. Itu saya ambil itu. Saya proses di pengadilan. Habis itu tutup dia. Oleh pabriknya ditutup, tidak boleh beli lagi. Itu kan sanksi jelas. Bukan 50 juta, 50 juta memang ringan. Tetapi dengan ditutup dia tidak bisa beli, di sudah kerugian berapa penghasil dia harus ya. Keuntungan dia yang harus dipotong dengan ditutupnya dia. Jadi sanksinya hanya memang 2 tahun mungkin bagus semua Pak Imam ya, nggak ada temuan sama sekali. Pertanyaan petani bisa. Tapi ketika kemarin Pak Imam bisa tangkap lagi itu ya. Baru komisi 2, wah ini bisa tangkap itu. Dengan itu mungkin saya berharap tidak ada tangkapan berarti sudah baik. Jangan sampai ada pembiaran di lapangan gitu. Itu sebentar Pak, ini penting ya saya. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat baca di media P4M ya, sampelnya dibeli ya, kembalikan. Luar biasa, tepuk tangan ini. Dan mudah-mudahan dia nanti ditiru oleh pabrikan-pabrikan yang lain. Saya baru menjumpai dulu 1 kali di Pelengahan itu, sampel diambil, hanya ditimbang dan dikembalikan kepada mereka. Itu milik Kiai, hanya 1. Dan kemarin ada 2 berarti ini. Nah, yang lain masih belum. Tetapi dengan 1 kilo di Perda itu sudah benar karena beberapa pabrikan memang minta contoh. Dan contoh itu maksimalnya 1 kilo. Nah ini yang di lapangan diawasi itu. Karena kakinya bergerak, tangannya bergerak ini. Ya. So kok aku nih ya. Nanti jatuh ngambil 1 sampel itu ya. Kan geger itu. Ya itu so kondisi yoso itu. So kok aku nih ya. Tanang gerak begitu ya. Nah, yang ditimbang itu masih lebih 1 kilo. Ini sama karena dilarangkan dulu, saya tangkap itu. Nah, ketika terjadi apa, saya dikeroyok itu oleh bandul-bandul. Jangan Pak, saya ikhlas Pak. Saya ikhlas ini. Tetap saya ambil gitu ya, saya ikhlas itu. Sampai keluar saya bilang, kan mau tak ikhlas, kenapa? Dulu tak nyaman kecil. Itu adalah saudara-saudara kita ya. Yuk cenderung beda gitu ya. Ini terjadi nih. Dan ini kan perlu dukungan semuanya ini.
Tapi juga bisa dukungan dari teman-teman PWI. Kadang tanggapan-tanggapan kita itu nggak ada berita yang memuat di situ. Jangan pernah dulu. Oknum anggota legislatif sampelnya besar kita tangkap itu. Tulis ini media itu. Tulis ini wah ini. Mungkin medianya berapa dikelupai dan sebagainya. Kapan-kapan nangkap lagi, Pak. Kita berdoa bersama lah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Amin. Ini jadi persoalan tata niaga sangat kompleks. Kemudian perlindungan tembakau Jawa tidak boleh masuk Madura. Patut diingat yang ada hanya Pamekasan. Kalau itu mau masuk ke Sumeneb, kita tidak punya kewenangan mencegah untuk itu. Oleh karena itu kita berjuang di Jawa Timur, di provinsi Jawa Timur. Nah, itu batu arah itu tidak bisa sudah kita itu. Dan sekarang nanti Jawa Timur melakukan hal yang sama, otomatis sampai Suramadu sudah tidak bisa. Ini mereka. Kita setelah Pak Imam ya, dan kasih untuk mengawasi beliaunya. Kita di Dewan juga mengawasi beliau-beliaunya, tapi alhamdulillah ini sudah bagus dan diskusi ini harus terus kita hidupkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terutama Pak Ismail, silakan lanjutkan untuk Bapak Abdul Bari ya, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga menanggapi tentang bagaimana ke depan nih PMPT ini. Tugasnya berat nih, hampir panen nih petani ya. Beri. Silakan Pak Beri. Bapak Beri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan awak media, terutama di PWI yang telah mengundang kami untuk hadir pada acara rapat kerja PWI Pamekasan. Ya. Selanjutnya yang saya hormati dari beberapa narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, ada dari Disperindak, kemudian dari anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dan juga dari DKPP. Tadi ada Ketua PMPTM yaitu Bapak Haji Khairul Umam. Di sini saya sebagai wakil Ketua PMPTM karena tadi mendapatkan amanah untuk melanjutkan diskusi pada kesempatan kali ini mengenai tembakau di Madura, karena tema pada kesempatan kali ini linear dengan deklarasi PMPTM yang telah dilaksanakan pada 6 Agustus 2022 kemarin, yaitu mengenai menggugah kejayaan petani tembakau Madura. Kalau di sini dilanjutkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kalau kejayaan petani tembakau Madura ini sudah tercapai, insya Allah kesejahteraan para petani juga akan tercapai. Para bapak, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan kali ini, ketika berbicara persoalan tembakau Madura, telah kita ketahui bersama persoalan tersebut itu masih belum usai sampai hari ini. Banyak advokasi-advokasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok, mulai dari kelompok masyarakat, kemudian kelompok lembaga swadaya, termasuk daripada advokasi-advokasi yang dilakukan secara secara institusi di lembaga pemerintahan mengenai persoalan tembakau Madura. Hal tersebut itu masih belum terusai sampai hari ini. Benar apa yang disampaikan oleh penanya yang kedua, yaitu Bapak Muhsin selaku wartawan senior. Kalau dari moderator tadi disampaikan wartawan paling muda, awet muda Pak Muhsin ini. Ketika berbicara persoalan tembakau Madura, dulunya tembakau Madura itu memang benar dikenal sebagai daun emas, Bapak. Para narasumber yang hadir di depan ini telah tahu bersama, selain dikenal sebagai daun emas, dulunya tembakau Madura itu menjadi solusi daripada kebutuhan masyarakat petani tembakau Madura. Solusi kebutuhan setiap harinya. Contoh konkretnya, dulu Bapak pada saat saya mau melanjutkan jenjang sekolah dari SD ke SMP, kemudian dari SMP ke SMA, bahkan mau mundur ke salah satu pesantren, beliau orang tua saya, karena kebetulan kalau tadi penanya pertama itu orang tuanya juga hidup di lingkungan petani dan mungkin juga petani, saya pun hadir pada kesempatan kali ini berjuang berikhtiar untuk menggugah kejayaan petani tembakau ini, karena saya juga anak dan putra daripada seorang petani dan lingkungan saya itu adalah lingkungan petani tembakau dalam hal ini.
Beliau-beliau itu yang ada di lapangan itu ketika anaknya mau mondok, mau nikahkan putra-putrinya, mau rehab rumah dan sebagainya, biasanya itu terlontar kata-kata nunggu selesai panen tembakau. Ngantos kemarin itu. Hal tersebut itu karena memang kejayaan petani tembakau dulunya itu memang luar biasa. Kalau Pak Musin tadi itu menyampaikan bahwa saking jayanya para petani tembakau Madura itu ketika makan dahar di terminal itu sampai spread katanya itu dijadikan air basuh tangannya. Itu guyonannya dan memang fakta itu saking kejayaan petani tembakau Madura. Namun dewasa ini Bapak, ini yang perlu diketahui, kejayaan tersebut itu hanya menjadi isapan jempol. Bahkan daun emas, tembakau Madura dikenal sebagai daun emas itu hanya menjadi isapan jempol. Apa yang melatar belakangi hal tersebut itu karena para petani tembakau Madura setiap tahunnya itu selalu merugi. Harga tembakau Madura itu murah. Jadi dua, harga tembakau Madura murah. Kemudian yang kedua itu para petani tembakau Madura itu merugi. Apa saja yang melatar belakangi kan begitu kan? Di antaranya hasil daripada investigasi yang kami lakukan terutama di Pempat-TM karena kebetulan ketua Pempat-TM itu juga sebagai orang yang melakukan pembelian terhadap para petani. Beliau-beliaunya ini juga paham terhadap praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Selain dari organisasi Pempat-TM ini, sebagaimana yang tadi dipertegas bahwa Pempat-TM ini lahir juga dari keresahan daripada masyarakat. Kemudian ada ulama di belakangnya karena ulama itu setiap tahunnya selalu mendapat keluhan, selalu mendapat curhatan dari para petani bahwa setiap tahunnya para petani itu merugi. Dan setiap tahunnya harga tembakau itu selalu murah. Artinya yang tadi sebagai daun emas sudah tidak menjadi daun emas lagi. Kalau ada yang lebih ekstrim lagi itu mengatakan daun tembakau Madura ini daun emas sekarang. Padahal daun ceteh artinya harganya sudah tidak berpihak lagi terhadap para petani. Nah tadi yang disampaikan dari ketua umum itu bahwa Pempat-TM ini lahir juga karena dukungan dari para masyayikh untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan petani. Terutama dalam hal ini ada organisasi Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura yaitu BASRA yang mensupport perjuangan Pempat-TM ini. Maka kami melakukan investigasi yang juga kaitannya dengan tata niaga tembakau. Apa yang menyebabkan para petani rugi? Ini sebenarnya pekerjaan oknum kan gitu kan. Pertama yang menyebabkan para petani di Madura itu merugi yaitu pengambilan poster atau contoh yang di luar aturan, ketentuan peraturan daerah yang ada di Pamekasan. Ini khusus di Pamekasan. Nah pengambilan sampel itu luar biasa. Ini yang dilakukan oleh oknum perusahaan harga. Jadi pengambilan sampel itu kan tembakau itu kan milik petani, tapi sampelnya diambil sangat besar. Bahkan pertemuan itu loh. Sebagaimana tadi ini sudah ada yang dibawa ke ranah hukum sampai dikenakan sanksi secara administrasi dan juga ada pidananya Pak pidana tipiring ya. Karena kami juga belum membaca detail tentang Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau di Madura ini. Nah, kemudian selain pengambilan sampel yang besar itu, ini adalah masuknya tembakau dari luar Madura ke dalam Madura secara terselubung. Hal itu disebabkan karena kurang maksimalnya pengawasan daripada penegak perda. Oke, tadi menyampaikan bahwa persoalan masuknya tembakau dari luar Madura ke dalam Madura itu karena yang ada perdanya itu hanya di Pamekasan. Jadi kalau dilakukan penjegatan seumpamanya ditelanakan, maka mengatakan ini mau dikirim ke Sumeneb. Tapi kan kalau dimaksimalkan pengawasan bukan hanya memaksimalkan perda seperti Satpol PP, juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman PWI, bisa berkolaborasi dengan teman-teman ormas-ormas Islam dan semacamnya. Insya Allah persoalan tersebut itu bisa diminimalisir. Nah, jadi masuknya tembakau dari luar Madura ke dalam Madura saat musim gitu loh. Saat musim tembakau tadi sudah bagus di perdanya, hanya tinggal bagaimana menjalankan amanat perda tersebut sesuai dengan aturan yang ada, yaitu 2 bulan sebelum musim, kemudian 2 bulan setelah musim. Nah itu dimaksimalkan. Kemudian yang berikutnya, ini keluhan daripada para petani bahwa yang menyebabkan juga para petani itu merugi diantaranya adalah
permainan pemotongan timbangan yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait itu. Nah, saudara-saudaraku, dari tiga hal itu yang menyebabkan para petani itu merugi, sehingga juga berkaitan dengan tembakau Madura ini harganya selalu murah. Para bapak mungkin yang jadi narasumber ini tidak asing lagi bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa tembakaunya orang Madura, terutama di Pamekasan itu sudah mahal. Hanya saja mungkin hitungannya atau kalkulatornya yang lebih cepat dan semacamnya. Tapi kalau kita berani turun ke lapangan dan kita berani ngambil sampel, kemudian kita tanyakan kepada para petani siapa dan orang mana yang mengatakan bahwa tembakau orang Madura ini sudah sudah untung. Harga di lapangan itu kemarin itu kalau di lingkungan saya ada yang 30.000, maksimal 35.000. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Jadi terhadap kaitannya dengan tata niaga ini dari WMPTM juga kalau boleh mengusulkan kepada ada anggota DPRD Kabupaten Pamekasan di Komisi 2 karena yang membidangi hal ini, maka maksimalkan itu loh pengawasan tentang pengambilan sampel yang 1 kilo. Kalau perlu nanti perdanya itu dirubah karena PMPTM sudah memberikan contoh. Ini pada hari Senin kemarin itu sudah melakukan pembelian itu bukan 700 bal. Pada hari itu lebih dari 700 bal. Kurang lebih itu sekitar 850 bal itu. Itu yang hari Senin kemarin gitu. Dan Senin ini akan juga beli lagi kepada para petani. Nah, pertanyaannya kenapa kok PMPTM, ketua PMPTM itu melakukan pembelian pada saat pabrikan belum buka? Ini dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan para petani. Kenapa membeli lebih dahulu? Karena di lapangan itu para petani ini sudah mulai musim, sudah mulai panen. Bahkan kalau daerah selatan ini banyak yang sudah habis itu loh tembakaunya. Nah, nanti ini yang akan dijadikan alasan oleh oknum-oknum perwakilan pabrikan ketika tidak dibeli tembakaunya orang Madura mulai sekarang, maka nanti akan jadi alasan, ini tembakaunya orang Madura sudah kelebihan stok. Karena mohon maaf, yang sering terjadi di lapangan, mohon juga nanti pengawasannya dari pihak institusi pemerintah terkait, stakeholder terkait, tembakau Madura itu yang menyebabkan harganya murah itu ada isu gudang tutup. Ini sering terjadi. Oleh karenanya, PMPTM di sini berikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan petani itu, sisi lain akan menjadi sarana informasi kepada para petani. Mohon maaf Bapak, kebutuhan gudang garam sekarang itu di Sprindak, kebutuhan gudang garam terhadap tembakau Madura itu berapa ribu ton sekarang. Kemudian kebutuhan daripada jarum, kebutuhan sukun, kemudian nojorono, kemudian bismillah dan yang lain-lain. Karena kebetulan di Madura itu yang melakukan pembelian tembakau itu kurang lebih ada 8 sampai 9 pabrikan besar itu yang melakukan pembelian di Madura, dan ada perwakilannya itu sampai puluhan itu. Tadi kalau ketua umum itu karena oknum belasan orang itu yang sampai merugikan jutaan para petani tembakau di Madura. Nah, ini mohon nanti disampaikan kepada publik juga kepada PWI